buat laporan. Kejadiannya tanggal 12, terduga pelaku ini menyerahkan di tanggal 14 dua hari ya. Iya. Kalau untuk perdamaiannya secara resmi tanggal berapa? Tanggal 14 ya. 14. Ya. Ya, silakan. 1 2 kanan kemudian. Ya. Oke. 3 orangnya ya benar. Dua aja. Di dua. Bang bisa berdiri aja bang, izin bang. Oh ya. 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 Ke kanan ada perdamaian. Pak Kardi ke kanan, Pak Kapolnya. Ya. Sorry. Ya. Kamu begitu. Si anjing. Biar tidak terjadi persepsi yang lain-lain bahwa di dalam satu mobil itu memang ada 5 orang, ya. Dan kemudian yang melakukan pemukulan terhadap korban itu yang dari depan, ya. Dan kemudian ada 1 orang dari belakang. Jadi 2 orang itu dengan inisial DR dan juga HD, ya, yang melakukan pemukulan terhadap korban. Yang 3 hanya sebagai saksi. Dia hanya menggunakan tangan kosong. Kita bisa lihat dari luka daripada korban itu di sini sama di dekat hidung sini. Baik, saya gambarkan sedikit terkait masalah motif permasalahan ini. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya. Hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan. Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Perdamaian ini datangnya dari korban, ya. Korban sendiri yang menginginkan bahwa pelaporannya yang ada di Polsek bisa diselesaikan secara musyawarah dengan kekeluargaan. Dari kesepakatan yang dilakukan antara terlapor dan korban, kami membantu untuk memberikan fasilitas, mempertemukan kedua belah pihak, dan disepakati antara korban dan terlapor untuk melakukan penyelesaian di luar dari pengadilan. Dalam hal ini dilakukan secara perdamaian, secara kekeluargaan. Dan kemudian dari pihak kepolisian menindaklanjuti dengan pembuatan surat kesepakatan dan kemudian dokumentasi dan pelaporan selanjutnya bahwa kasus ini bisa kita selesaikan secara damai kedua belah pihak. Dan ini kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum, dan ini adalah merupakan keadilan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin sementara itu yang perlu. Keluarga anak dan istri Anda baik-baik saja. Kecil, namanya karena saya hanya menegur aja kan. Memang sebelumnya itu dari pihak kepolisiannya sudah bekerja kan, sudah mencari korban, mencari tersangka semua. Memang saya ketemu dari pihak tersangka juga memang sudah ketemu saya dan ingin berdamai. Memang hanya kesalahpahaman saja dari beliau ya, hanya emosi saat atau apa segala macam. Tapi memang sudah saya bilangin lain kali hati-hati bang. Lagian abang juga harus setidaknya melihat kondisi. Saya kan lagi membawa anak dan istri saya. Ya dari dia juga ya mengakui kalau emang salah. Jadi ya itulah. Memang dari saya sendiri juga memaafkan juga semua itu sih. Apakah damai ini karena uang atau gimana? Tidak bang, memang ya memang kemauan saya sendiri dan juga
dari pihak pelaku juga mengakui kesalahannya. Dikasih dana berapa kemarin? Nah itu ya dari sebetulnya cuma ucapan terima kasih untuk mengganti rugi sedikit itu aja sih bang. Kapolsek udah ngomong sama polisi. Nah, Dalannya anu jenenge sapa? Anu sinten niku Febri. Febri sapa? Coba. Ya, nah. Lek soalnya mah foto ngoten. Cái gửi đây, xã anh gửi đây. Xã anh gửi đây rồi. Niki anu, Sana Bayu, kirane Rudi Gareng. Kerasa suci. Sing julukane sapa iku? Nah, bukan nang pasar iki. Nggih. Saiki kabeh. Tanggal 13 sekira kita pukul 14.00 itu mengamankan saudara kakak. Dari hasil keterangan kakak itu mengarah ke saudara KT. Kebetulan KT itu juga residivis PO kita dari kasus-kasus lainnya. Pada hari Selasa sekira pukul 14.30 kita melakukan pengembangan ke saudara KT. Waktu di TKP kita amankan KT sama tukang servisnya dan salah satu oknum, juga oknum dari kepolisian. Dari hasil dari pengamanan itu ya, kita mengamankan barang bukti kurang lebih 14,8 gram dan serta alat hisap. Oke, pada saat penggerbekan apa oknum tersebut terbukti memakai atau bagaimana? Jadi setelah waktu kita mengamankan saudara KT itu sedang memperbaiki mobil. Kebetulan di situ kan adalah bengkel itu kan punyanya si KT. Nah, kita amankan KT beserta pegawainya. Selang berapa menit yang diduga oknum itu keluar dari dalam rumah saudara KT. Kita mintain keterangan, kita bawa ke Polres Blitar Kota. Untuk saat ini dan prosesnya? Untuk saat ini, untuk diduga oknum dari kepolisian itu kita serahkan ke Ankomnya Polres Blitar Kabupaten. Sedangkan untuk KT kita proses sesuai undang-undang yang berlaku. Dan kalau ini para pelakunya sudah dilakukan tes narkoba gitu nih? Pelaku yang mana? Para pelaku ini. Pelaku sudah. Jadi yang positif itu KT. Kalau untuk Oknum itu nanti dari Ankomnya yang Polres bersangkutan. Ya. Kalau oknumnya ini berarti anggota Polres Kabupaten gitu. Iya. Kalau menurut keterangan dari KT itu setelah Tiba kuwi anggotane Polres 26 Polres Kabupaten. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.